Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsianin Azhara dari kelas 12 IPS 5. Yang pertama, Islam yang dibawa oleh Wali Songo atau para Sunan. Yang pertama itu ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim menyebarkan Islam di wilayah Gresik, Jawa Timur. Dia berdakwah dengan cara pergaulan di masyarakat. Sunan Gresik juga mendirikan pondok pesantren dan masjid sebagai tempat untuk mengajarkan agama Islam. Yang kedua ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Ia menyebarkan Islam melalui pendidikan pesantren di wilayah Surabaya. Yang ketiga ada Sunan Giri atau Raden Paku. Tidak hanya menyebarkan Islam di tanah Jawa tapi juga sampai Maluku. Sunan Giri menyebarkan Islam melalui dunia seni. Yang keempat Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim menyebarkan Islam melalui kesenian. Ia menciptakan tembang tombo ati yang dikenal hingga saat ini. Yang kelima ada Sunan Derajat atau Raden Kasim menggunakan kegiatan sosial sebagai media untuk berdakwah. Yang keenam ada Sunan Kalijaga atau Raden Masyahid memanfaatkan media wayang sebagai dakwanya. Tidak hanya wayang, tapi juga lewat seni ukir atau seni suara. Yang ketujuh ada Sunan Muria atau Raden Umar Said berdakwah lewat kesenian dan kebudayaan. Ia banyak menyebarkan Islam di sekitar Jawa Tengah. Yang kedelapan ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah berasal dari Palestina. Sunan Gunung Jati satu-satunya wali yang menjadi kepala pemerintah. Ia mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten. Ia memanfaatkan posisinya untuk menyebarkan mengembangkan Islam. Cara berdakwahnya cenderung seperti Timur Tengah yang lugas dan mendekati masyarakat dengan membangun infrastruktur. Yang kesembilan ada Sunan Kudus atau Ja'far Syadiq. Cara mendekati masyarakat dengan memanfaatkan simbol Hindu dan Buddha. Itu terlihat pada arsitektur Masjid Kudus yang memiliki keunikan. Yang kedua ada peranan umat Islam pada masa penjajahan, yaitu dapat mempersatukan kaum muslimin dengan yang berbeda agama untuk mengusir penjajah dan menentukan hari, tanggal, tahun kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, kontribusi lembaga dan tokoh ulama Islam dalam berbangsa. Sunan Giri pernah menduduki Ahlullahi Walakdi. Dia berwenang mengesahkan dan memberi gelar sultan pada penguasa kerajaan Islam di Jawa. Yang keempat ada perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan untuk mengusir Portugis dari Indonesia juga dilakukan oleh kerajaan Demak. Perlawanan ini dipimpin oleh Pangeran Sabrang Lor atau Dipati Unus yang mengumpulkan dan mengirimkan pasukan dari Jawa, Makassar, dan Lampung. Yang kelima ada perlawanan terhadap Belanda. Yang pertama Perang Padri. Diawali dengan konflik antara kaum Padri dengan kaum adat terkait pemurnian agama Islam di Sumatera Barat. Kondisi tersebut lalu dimanfaatkan oleh Belanda untuk bekerja sama dengan kaum adat guna melawan kaum Padri. Perang diakhiri dengan kekalahan dari pihak Padri dan adat karena militer Belanda yang cukup kuat. Yang kedua ada Perang Diponegoro. Perang ini terjadi karena Belanda memasang patok-patok jalan yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro. Belanda memakai siasat perang bernama benteng Stelsel, yaitu setiap daerah yang dikuasai didirikan benteng untuk mengawasi daerah sekitarnya. Belanda akhirnya menggunakan tipu muslihat dengan cara mengajak berunding Pangeran Diponegoro, padahal sebenarnya itu berupa penangkapan. Setelah penangkapan, gerakan pasukan Diponegoro mulai melemah. Belanda dapat memenangkan perang tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.